Namaste Bollywood lovers, selamat datang kembali di YouTube channel Evi Lupita. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik aja ya. Jadi seperti biasa kali ini aku mau ngebahas alur cerita plus review dari film India lagi yang berjudul Love Ajkal tahun 2020. Film ini rilis pada tanggal 14 Februari 2020. Love Ajkal yang berarti cinta yang sekarang adalah sebuah film drama romantis India tahun 2020 yang disutradarai oleh Imtiaz Ali dan dibintangi oleh Kartik Aaryan, Sara Ali Khan, Randip Huda, dan Arushi Sharma. Film ini merupakan remake dari film Love Ajkal yang pertama, yaitu tepatnya pada tahun 2009, serta disutradarai oleh Imtiaz Ali juga. Gimana? Penasaran dengan ceritanya? Sebelum videonya mulai, silakan kalian like dan subscribe YouTube channel ini, dan jangan lupa kalian nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Dan selamat menonton! I don't give a fuck about you anyways. Whoever said that I give a shit about you? You never share your toys or communicate. I guess I'm just a playdate to you. Film ini diawali dengan perdebatan antara dua orang remaja di tahun 90-an. Kemudian kejadian tersebut terulang kembali pada tahun 2020, yaitu perdebatan dua orang remaja dengan situasi yang sama. Scene berpindah ke sebuah bar. Di sana ada seorang cewek bernama Zui, dan di sana juga ada seorang cowok bernama Pir. Singkat cerita, mereka tertarik satu sama lain. Lalu mereka pergi ke kosan Pir untuk melakukan mantap kuadrat. Tetapi Pir menolaknya dengan alasan Zui itu terlihat lebih istimewa, dan Pir itu merasa kalau si Zui itu bukan seperti wanita murahan. Zui pun marah mendengar itu karena Pir udah menolak dia untuk mantap kuadrat. Kemudian setelah Zui pergi, Pir mencari tentang Zui di sosial media, dan ia pun dapat menemukan Facebooknya Zui. Serta di postingan Zui, dia melihat sebuah kafe tempat Zui biasanya nongkrong. Keesokan harinya, Pir pergi ke kafe tersebut, dan bertemu dengan Zui. Mereka pun berdebat di luar kafe. Ya, mereka berdebat tentang kenapa Pir itu menolak Zui. Lalu si Pir itu ngejelasin lah kalau si Zui itu istimewa, dan seharusnya Pir dan Zui itu gak ngelakuin hal itu. Tapi si Zui kayaknya masih marah deh karena penolakan Pir. Dan perdebatan mereka ini dilihat oleh pemilik kafe, dan pemilik kafe ini bernama Raj. Setelah itu Zui mendapat telepon panggilan dari temannya untuk pergi ke suatu tempat. Kemudian Zui pun berganti pakaian dan menunggu taksi. Pir dengan sepeda motornya menawarkan tumpangan kepada Zui. Dikarenakan taksi yang menjemput Zui itu tersesat, maka Zui pun terpaksa nebeng ke Pir. Keesokan paginya, Zui mengobrol dengan Raj tentang Pir, yaitu tentang Pir yang sangat aneh karena udah nolak mantap kuadrat dengan dia. Dan nampak hubungan Raj dan Zui ini sudah cukup dekat, karena kan si Zui ini udah langganan di kafenya Raj. Di sini Zui mengatakan keluhannya lah kepada Raj tentang Pir itu. Lalu si Raj ini mengingat kenangannya masa muda yang sangat mirip dengan kejadian Zui dan Pir alami. Kemudian ceritalah si Raj tentang masa lalunya, di mana dia menyukai seorang gadis bernama Lina, yang kita lihat di awal film tadi. Saat di pesta dansa, Raghu dan Raj berdansa dengan Lina. Saat itu ada acara pesta dansa di sekolah mereka, dan kebetulan juga si Raghu dan Lina ini satu sekolah, dan mereka pun berdansa. Kemudian Raghu dengan masih polosnya saat itu mengumpulkan keberanian buat ngajak Lina berdansa. Lama-kelamaan benih-benih cinta mulai tumbuh di antara mereka. Serta si Raghu itu sering juga ngikutin si Lina. Mungkin itu kebiasaan orang India ya, suka ngikutin cewek. Kemudian scene berlanjut pada Zui, yang terpaksa harus nebeng lagi kepada Pir, karena takut terlambat untuk meeting. Dan Zui ini bekerja di sebuah perusahaan. Di situ Zui terlihat mulai menyukai Pir, karena kebaikan hati Pir yang selalu menumpanginya. Pada malam hari, Zui menemui Raj untuk mendengarkan ceritanya. Nah, sebenarnya nama Raj waktu muda itu Raghu, tapi dia ganti namanya jadi Raj. Jadi kita panggil Raj aja biar gak bingung.
Di situ Raj bercerita bahwa dia benar-benar dimabuk cinta banget sama Lina. Terus ia tuh ngajak Lina buat ketemuan hanya untuk ngungkapin perasaannya lah kalau dia tuh suka sama Lina gitu kan. Terus si Raj itu gak sengaja meluk Lina. Terus mereka tuh terciduklah oleh polisi yang berjaga di sana. Karena kesalahpahaman ini, Raj terbawa emosi sampai memukul polisi itu. Sejak saat itu mereka dituduh berzina dan mereka dipisahkan. Kemudian Raj melanjutkan sekolah dokternya. Kemudian tuh si orang tua Raj mau Raj melanjutkan sekolah dokternya. Karena ayahnya Raj itu seorang dokter. Tapi lama-kelamaan Raj tuh rasanya bosan banget gitu kan gak ada Lina. Karena dia kan udah biasa ngikutin Lina. Terus Raj bilanglah ke orang tuanya kalau dia mutusin buat gak sekolah dokter lagi. Dan memutuskan untuk merantau ke Delhi. Sedangkan Lina juga dikirim ke Delhi untuk berkuliah. Ketika di dalam kereta api, yaitu perjalanan menuju Delhi, mereka tak sengaja bertemu. Dan mereka sangat senang karena mereka bisa disatukan lagi, walaupun mereka tidak berada di kampung, tetapi di Delhi. Scene berpindah pada Zui yang sudah mencintai Fir. Dan saat itu juga Zui mendapatkan kenaikan jabatan oleh kantornya, sehingga membuat dia harus fokus bekerja. Dan ibu Zui itu sangat setuju kalau Zui itu fokus ke karirnya saja dan gak harus sama Fir. Tapi tuh pendapat ibu Zui dan Zui itu berbeda, jadi mereka tuh berdebat di sana. Terus kecewalah si Zui itu sama pendapat ibunya yang beda sama dia. Lalu untuk menghibur dirinya, Zui menemui Raj untuk mendengar cerita lagi. Di sana Raj menceritakan setelah dia pindah ke Delhi. Kehidupannya telah berubah 180 derajat. Dia mulai tertarik dengan wanita lain dan mulai mengabaikan Lina. Apni sari dunia chhod di tumne. मेरे लिए कि मैं कभी भी तुम पर शक करूंगी। तुम्हें पता है मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुमसे मिलने को कह रहे थे और तुम फोन पे ही नहीं आ रहे हो। Oleh karena sikap Raj itu udah berubah dan dia tuh kayak gak memperdulikan Lina lagi, jadi Lina tuh pindah ke Mumbai buat bekerja. Dan dia gak lagi kuliah di Delhi. Lalu si Raj yang berada di Delhi itu berubah jadi fuckboy sejati. Scene berpindah saat Fir mengajak Zui untuk menemui keluarganya. Akhirnya ibu Zui pun mengalah dan menuruti kemauan Zui. Lalu Zui dan ibunya pun telah berbaikan. Tetapi ketika di rumah Fir, Zui mengacaukan semuanya. Dan ingat akan kata-kata ibunya, karena ibunya tuh seorang janda gitu loh, dan ditinggalin sama ayahnya si Zui ini. Jadi kayak ibunya punya trauma gitu sama laki-laki, makanya dia gak terlalu nyuruh Zui buat fokus ke Fir, dan malah nyuruh Zui buat fokus ke karirnya. Karena saat si ibunya itu ditinggalin sama ayahnya, kondisi ekonomi mereka tuh sangat krisis banget. Makanya ibu Zui itu bilang jangan terlalu tergantung sama laki-laki. Dan pas dinner itu sama keluarganya Fir, Zui itu berubah pikiran dan mutusin gak mau lagi sama Fir. Maksudnya gak mau lagi pacaran sama Fir. हो गया है वीर, तुम मुझे तंग करने लगे हो। Lalu Zui pun mulai fokus ke karirnya. Dan nampak di sana bos perusahaan itu tertarik banget sama Zui dan kayaknya dia bakalan jodohin anaknya sama Zui. Terus scene berpindah saat Zui sudah sukses gitu kan. Terus dia nemuin Ragu. Nah, di sana tuh dia cerita kalau hidup Zui itu gak terlalu semenyenangkan saat dia bersama dengan Fir. Kemudian Ragu menceritakan tentang dia mengembangkan bisnisnya hingga dia bisa sukses dan memiliki 4 restoran dan 1 kafe. Scene berpindah saat Zui dan Fir memulai mencari kesenangan masing-masing. Ketika Zui diturunkan paksa di tengah jalan oleh kenalannya, karena Zui tidak mau ikut ke rumah kenalannya itu. Saat itu tuh Zui sedang mabuk dan beneran sakit banget kepalanya, dan gak tahu mau nelpon siapa. Akhirnya dia nelpon Fir, dan Fir pun datang menjemputnya. Lalu Fir pun mengantarnya pulang. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan untuk tidak akan bertemu lagi, karena si Fir ini ingin ke Himalaya selama 2 tahun, dan Zui bakalan melanjutkan karirnya. Scene berpindah saat ibu Zui meminta Zui untuk menerima lamaran dari anak bos Zui itu. Tetapi Zui itu menolaknya, dan untung saja ibunya ini harap maklum dengan Zui.
Dan setelah itu Zui pergi menemui Raj dan meminta Raj untuk bercerita. Intinya di sini Raj menceritakan bahwa setelah sekian lama dan dia pun merindukan Lina. Dan Raj menyadari kalau perbuatannya selama itu salah dengan meninggalkan Lina. Lalu dengan modal nekat, Raj pun pergi ke Mumbai untuk menemui Lina. Tetapi ia menemukan Lina telah hamil dan telah menikah. Kemudian Raj pun kembali pulang dengan penuh penyesalan. Nah, setelah mendengar cerita dari Raj ini, Zui pun sadar kalau ia tuh mesti menemui Fir dan mempertahankan hubungannya. Dan Zui tuh gak mau jikalau hubungannya bakalan seperti Raj. Terus Zui menemui Fir di Himalaya, kemudian mereka pun memutuskan untuk berpacaran kembali. Film pun tamat. Untuk review dari film ini memiliki alur cerita ataupun plot yang lumayan menarik juga. Dan untuk acting dari para aktor dan aktrisnya itu beneran bagus juga. Dan yang paling unggul dari film ini adalah lagu-lagunya. Lagu-lagu terbaru dari Arijit Singh tentunya. Siapa sih yang gak kenal dengan Arijit Singh? Dan juga film ini mendapatkan rating sebesar 3,4/10 dari IMDb. Tapi wajar aja karena film ini baru aja rilis tahun lalu. Dan aku rekomendasiin film ini, wajib banget kalian tonton bagi yang suka dengan film bergenre romantis dan drama. Tapi bagi yang gak suka dengan film romantis, aku gak saranin nonton film ini. Tapi kalau kalian mau coba, ya silahkan aja. Oke, jadi sekian itu saja alur cerita plus review dari film Love Ajkal 2 kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dan kalau kalian mau request minta dibuatin alur cerita plus review dari film India, boleh banget, silahkan kalian komen aja. Dan see you guys on my next video, bye bye.